dengar Yesus panggil, aku dengar Yesus panggil. Selamat malam sahabat NET, dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam seri penyanggaran rohani, Tuhan peganglah tanganku dan tuntunlah hidupku. Sahabat NET yang terkasih, sekarang kita akan ikuti lagu spesial sebagai lagu buka dan doa buka. Aku dengar Yesus panggil. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I go to Jesus' help, because I have decided I will go. Aku dengar Yesus panggil. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah penyanggaran rohani. Kiranya Engkau memberkati jaringan yang ada, perangkat yang digunakan, pemirsa yang menonton, dan kru yang ada di studio. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin. Aku dengar Yesus panggil. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang
setia dan percaya. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Aku dengar Yesus panggil. Sahabat Net, kita akan lanjutkan dengan 10 hari berdoa dengan lagu tema dan khotbah. Aku dengar Yesus panggil. Shalom pejuang-pejuang doa, bertemu kembali kita dalam program 10 hari berdoa. Dan fokus kita saat ini ialah mencari kebangunan rohani bersama. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita minta tuntunan kuasa sorga, kita berdoa. Bapa Sorgawi, Kau yang butuhkan kuasa Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar Kau mampu memaknai akan firman kebenaran. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Ayat yang melandasi pembahasan kita saat ini diambil dari Sakaria 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, ada 3 langkah untuk memulai kembali kehidupan spiritual kita. Apakah Anda ingin mengalami pembaruan rohani bersama dengan keluarga dan gereja Anda? Berikut satu rencana yang disarankan yang mengarah pada kebangkitan rohani dan harapan bagi gereja-gereja yang ada di Jerman, Swiss, Inggris, Tajikistan, dan Amerika Serikat. Kebangunan rohani bisa terjadi di mana saja, bahkan di negara sekuler, ketika orang terus-menerus menyerahkan diri kepada Yesus dan meminta berkat Roh Kudus. Berdoalah tentang bagaimana gereja atau keluarga atau kelompok Anda dapat mengalami pengalaman dengan memulaikan kembali. Di mana saat ini kita akan coba memulaikan kembali kehidupan rohani kita di tahun ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan berkati kita, dan Tuhan yang akan memampukan kita untuk bertumbuh dalam kerohanian. Karena itu, marilah kita buat rencana. Carilah masukan dari orang lain dan tentukan tanggal untuk memulai. Anda dapat menyesuaikan ide-ide Anda tergantung pada budaya Anda, komunitas Anda, dan kebutuhan kelompok Anda. Kami ingin bagikan contoh. Jadi di sini adalah salah satu contoh di gereja di Decatur, Alabama, Amerika Serikat. Yang pertama yang mereka mulaikan ialah mereka berkomitmen untuk mulai kembali. Luangkan beberapa minggu atau bulan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh untuk Roh Kudus, bersama dengan mempelajari kitab suci dan mungkin buku-buku renungan singkat lainnya. Nah, dalam persiapan untuk rangkaian penginjilan, anggota gereja yang ada di Decatur mulai berdoa bersama di gereja selama 30 menit setiap Sabat pagi. Mereka berbagi petunjuk dalam buletin gereja untuk mempromosikan doa, kebangunan rohani, dan pekerjaan Roh Kudus. Mereka juga mengadakan seminar video tentang Roh Kudus pada 2 malam Sabat. Setelah seminar, mereka membagikan buku pendek tentang kebangunan rohani dan meminta anggota untuk membacanya selama 6 minggu ke depan. Mereka memiliki buku langkah-langkah kebangkitan pribadi. Pilihan lain termasuk ada buku kebahagiaan sejati atau panduan studi Alkitab tentang kebangunan rohani. Kemudian, selama 10 hari berdoa, mereka berdoa untuk kebangunan rohani dan Roh Kudus dan merayakan Sabat doa dan pujian. Kemudian yang kedua yang mereka buat ialah membina hubungan. Mulailah doa syafaat untuk 5 orang yang belum terjangkau. Kemudian hubungi mereka dan pertahankan persahabatan dengan cara yang tulus dan bijaksana. Selama waktu ini,
Anda mungkin ingin mempelajari buku lain tentang doa atau kebangunan rohani. Pertimbangkan untuk belajar berpasangan untuk saling memberi dukungan dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Nah, selama fase kedua ini, anggota gereja yang ada di Decatur mulai mempelajari buku 40 hari, doa dan renungan untuk mempersiapkan kedatangan kedua dalam kelompok yang beranggotakan 2 orang. Hasilnya, sukacita mereka dalam memberitahu orang lain tentang Yesus bertumbuh. Seperti yang disarankan dalam buku, anggota juga mulai berdoa untuk 5 orang yang belum terjangkau dalam hidup mereka. Kemudian, mereka menghubungi kenalan atau mantan anggota gereja ini dan mempertahankan hubungan dari waktu ke waktu. Ini menghasilkan baptisan dan berkat bagi anggota baru dan mereka yang telah mendoakan. Jadi jika 10 anggota gereja masing-masing berdoa dan memelihara kontak dengan 5 orang, itu akan menjadi 50 orang. Dan itu akan tumbuh dari sana. Di akhir 40 hari, Anda dapat mengundang orang-orang yang Anda doakan untuk berkunjung pada sabat khusus. Selanjutnya, undang setiap orang untuk bergabung dalam kelompok kecil, belajar Alkitab, atau mungkin memasak sehat, olahraga, kegiatan sosial, apapun yang sesuai dengan minat orang tersebut. Anda juga dapat mengundang mereka ke pertemuan penginjilan yang akan datang. Ingatlah untuk menghadiri pertemuan dengan teman-teman Anda dan bantu mereka supaya mereka merasa diterima. Kemudian langkah yang ketiga yaitu berbagi. Setiap anggota dapat mengundang orang-orang yang telah mereka doakan untuk menghadiri pertemuan penginjilan atau studi Alkitab dalam kelompok kecil atau studi Alkitab satu persatu. Jika beberapa kontak doa Anda belum siap untuk pelajaran Alkitab, undang mereka ke kelompok kecil yang berfokus pada bidang yang diminati seperti olahraga, memasak sehat, hobi, atau kegiatan sosial lainnya. Saat gereja Decatur mengadakan rangkaian penginjilan, para anggotanya mengalami kebangunan rohani dan hubungan yang lebih dalam dengan Yesus. Roh Kudus bekerja di dalam hati para tamu yang diundang dan 10 orang menyerahkan hidup mereka kepada Yesus melalui baptisan. Dengan 5 lagi bergabung kemudian. Hasilnya adalah kesaksian kekuatan doa. Jadi, cerita dari gereja Decatur ini diadaptasi dari laporan Elida Ministers di Southern Tidings. Jadi saudaraku, ini yang terjadi tatkala gereja yang ada di Decatur, mereka coba jalankan 3 langkah ini untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa. Yang pertama, ternyata harus ada kebangunan rohani di dalam diri umat. Nah, apa yang dapat gereja Anda lakukan? Berdoa bersama dan buat rencana untuk gereja Anda hari ini. Testimonies for the Church volume 6, halaman 433 dan 434. 433 dan 434. Seluruh sorga sedang aktif dan para malaikat Allah sedang menunggu untuk bekerja sama dengan semua orang yang akan menyusun rencana di mana jiwa-jiwa yang untuknya Kristus telah mati dapat mendengar kabar gembira tentang keselamatan. Malaikat yang melayani mereka yang akan jadi ahli waris keselamatan berkata kepada setiap orang suci sejati, ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Pergi, berdiri dan berbicara kepada orang-orang semua perkataan hidup ini. Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-20. Saudaraku, saat ini mari kita berdoa melalui firman. Yang pertama, Sakarya 4 ayat 6. Ini terjemahkan dari versi Jerman Hoffnung für alle. Roh Kudus akan menyelesaikannya. Apa yang Anda rencanakan tidak akan berhasil dengan kekuatan pasukan atau kekuatan manusia. Sebaliknya, Rohku akan menyelesaikannya. Aku Tuhan Allah yang Maha Kuasa berjanji. Kita boleh berdoa seperti ini. Bapa terkasih, Engkau memberitahu kami bahwa kesuksesan tidak datang dari usaha manusia. Mohon maafkan kami atas kurangnya kekuatan Roh Kudus kami. Bangkitkan kami agar kami tidak suam-suam kuku seperti Laodikia. Bangunkan kami untuk keselamatan kami sendiri dan untuk sesama kami. Dan terima kasih atas sukacita abadi yang telah Engkau janjikan. Saudaraku, malam ini kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa.
Tatkala kami datang tunduk kepala menghampiri tahta kasih karunia-Mu, kami datang mengaturkan pujian, hormat, dan syukur karena keagungan-Mu yang nyata bagi kami. Hanya Engkaulah yang layak dipuji, hanya Engkaulah yang layak dimuliakan, hanya Engkaulah yang layak disembah. Kami datang dalam kerendahan hati memohon kiranya Engkau mau ampuni dosa-dosa kami, sehingga setiap doa yang kami layangkan boleh menjadi bau harum di hadapan hadirat-Mu. Hamba berdoa untuk gereja-gereja lokal di mana semua cara sudah dibuat untuk mengembangkan jemaat-jemaat kami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Biarlah kami diarahkan untuk tetap melayani dan menjangkau orang-orang yang hampir binasa. Kami membutuhkan hikmat Tuhan, karena banyak hal yang sulit kami lakukan di tengah-tengah pandemik ini. Tapi Tuhan akan karuniakan kami sukacita, sehingga kami akan tetap datang melayani dan menyembah Engkau. Berkati kami saat mana kami menjangkau orang-orang yang diperbudak oleh penyembahan roh, penyembahan berhala, dan kepercayaan animisme. Bantu kami untuk memahami pandangan dunia mereka dan memperkenalkan mereka kepada juru selamat pribadi. Tuhan, berikan inspirasi kepada umat Mesiat Negara ke-7 di seluruh dunia untuk berdoa seperti sebelumnya. Mari kita bersama-sama memohon hujan akhir dari Roh Kudus seperti yang dijanjikan di dalam firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk 541 kelompok orang di 18 negara divisi Afrika Selatan Samudra Hindia. Tolong arahkan mereka ke jalan kebenaran sesuai dengan kebenaran Alkitab. Tunjukkan kepada kami bagaimana memenuhi kebutuhan praktis dan spiritual para pengungsi. Semoga gereja akan dikenal karena kasih yang ditunjukkan kepada semua orang, dengan tidak mempedulikan siapa yang mereka bantu, dari mana mereka berasal. Mereka akan tetap melayani semua orang. Semoga kami dengan setia dan sepenuh hati mengamarkan pekabaran 3 malaikat dari Wahyu 14, dan semoga kami memusatkan semua ajaran kami pada kasih dan kebenaran Kristus. Kami minta Engkau untuk membangkitkan misionaris perkotaan untuk membuka gereja bagi 806 kelompok orang di 20 negara di divisi inter-Eropa. Tolong kumpulkan pasukan pekerja untuk membuka gereja bagi 948 kelompok orang di 38 negara divisi intra-Amerika. Tolong ajari kami Tuhan bagaimana menyatukan dan menyatakan kepercayaan dasar kami dengan jelas. Tolong ajari kami bagaimana menyatakan kepercayaan dasar gereja kami dengan kejelasan, kreativitas, dan kebenaran Alkitabiah. Semua kasih Yesus menjadi inti dari semua yang kami percayai. Tuhan, kami mohon persiapkan orang-orang muda untuk membuka gereja bagi 789 kelompok orang di 9 negara divisi Amerika Utara. Kami minta Engkau untuk mempersiapkan relawan untuk melayani 70 kelompok orang di ladang misi Israel. Kami minta Engkau untuk membangkitkan misionaris medis untuk membuka gereja di antara 830 kelompok orang di 11 negara divisi Afrika Timur Tengah. Kami minta Engkau Tuhan untuk membangkitkan pejuang doa untuk menjadi perantara bagi 2.568 kelompok orang di 4 negara di divisi Asia Selatan. Mohon biarkan keluarga kami mengungkapkan kasih-Mu di rumah, di komunitas kami, di sekitar kami, dan dimanapun kami berada. Dan kami meminta agar Engkau membawa keharmonisan ke dalam rumah keluarga kami masing-masing, dan menyembuhkan hubungan-hubungan yang rusak, melindungi yang rentan dari pelecehan, dan mengungkapkan kekuatan pengudusan-Mu dalam situasi yang sepertinya tidak ada harapan. Kiranya anggota gereja, pendeta, dan pemimpin kami di seluruh dunia memberi makan firman Tuhan setiap hari. Semua kami juga mencari Engkau setiap hari dalam doa pribadi. Ingatkan kami bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Kami minta Engkau untuk membangkitkan perawat dan dokter untuk membuka gereja dari antara 1978 kelompok orang di 22 negara di divisi Afrika Tengah Barat. Kami juga berdoa untuk 49 juta orang di 19 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Trans Eropa. Oh Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak kami. Tolong berdayakan mereka untuk berdiri dengan berani untuk Engkau ketika mereka menghadapi rintangan dan tekanan. Bantulah mereka membuat pilihan yang bijak dan membela kebenaran. Tolong arahkan mereka
agar mereka tetap berkarya bagi-Mu Tuhan. Saat ini, hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak remaja yang ada di Jemaat Agape Pomorau dan Prisma Manado yang sedang mengadakan KKR. Engkau berkati mereka, agar mereka tetap boleh menjadi saluran berkat ketika mereka dilatih sejak dini. Pada akhirnya mereka boleh menjadi alat Tuhan yang ampuh untuk bisa menyegerakan kedatangan-Mu. Berikan persatuan dan kesatuan kepada seluruh umat, agar kami tetap bekerja untuk melayani Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Aku dengar Yesus panggil. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Aku dengar Yesus panggil. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada malam ini kita berjumpa lagi dalam seri pendalaman Alkitab dengan tema Tuhan, peganglah tanganku dan tuntunlah aku. Dan malam ini kita sudah masuk pada malam terakhir. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau sudah memberkati pendalaman Alkitab dari malam ke malam. Pada saat ini kami akan belajar lagi, kiranya Engkau memberikan kami masing-masing hikmat akal dari sorga, agar kami dapat mengerti dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa sudah mendengar dan menjawab doa ini, dalam nama Yesus, amin. Di dalam Yohanes 3 ayat 5 tertulis, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam Markus 16 ayat 16 tertulis, siapa yang percaya
dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Apa artinya baptisan? Kata Yunani baptizo berarti mencelup atau membenamkan, mencelupkan ke dalam air. Di Sungai Yordan, Yesus dibaptis. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17 berbunyi, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat ini menyebutkan Yesus keluar dari air, berarti Yesus sebelumnya berada di dalam air. Dalam Matius 3 ayat 16 dan 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Tuhan Allah berkenan kepada Yesus dan baptisannya. Matius 3 ayat 15 berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Baptisan Yesus adalah kehendak Allah. Orang Ethiopia. Dalam Kisah 8 ayat 36 tertulis, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di sana ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Dalam Kisah 8 ayat 38 tertulis, lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 tertulis, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya?" Artinya, baptisan itu juga adalah lambang kematian Yesus. Ketika kita dibaptis, itu melambangkan kematian terhadap gaya hidup kita yang berdosa. Dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 tertulis, "Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian." Baptisan itu juga lambang penguburan Yesus. Ketika kita dibaptis itu melambangkan penguburan dosa-dosa kita dalam kuburan air baptisan. Dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 tertulis, "Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Artinya, baptisan juga adalah lambang kebangkitan Yesus. Ketika kita dibaptiskan, itu melambangkan kebangkitan kepada hidup yang baru dalam Kristus. Dalam Kisah 2 ayat 37 tertulis, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Langkah pertama yaitu bertobat. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38 tertulis, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Langkah kedua yaitu percaya. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 37 tertulis, "Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Langkah ketiga, dibaptis. Dalam Markus 16 ayat 16, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 16 tertulis, "Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Sahabat net dimanapun kalian berada, dan saudara-saudara yang berada di studio, kita sudah belajar dari malam ke malam, dan kita sudah mengetahui langkah-langkah menjadi pengikut Yesus. Dan sekarang, mengapa sahabat masih ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, maka dosa-dosamu akan diampuni. Segenap sorga akan bersuka cita apabila Anda mau menerima panggilan dan ajakan untuk mengikuti Yesus.
Kita masuk ke dalam ayat terakhir kita terdapat di dalam Efesus 4 ayat 5, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, malam ini kami mengangkat syukur karena Engkau sudah memberkati ibadah penyegaran rohani kami sampai malam terakhir. Berkatilah, tuntunlah sahabat-sahabat NET yang sudah mengikuti penyegaran rohani dari malam ke malam. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan penyertaan yang sudah menjadi bagian kami dan akan menjadi bagian kami. Peganglah tangan kami dan tuntunlah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku dengar Yesus panggil, aku dengar Yesus panggil. Sahabat NET, acara kita telah selesai. Selamat malam. God bless you. Aku dengar Yesus panggil, aku dengar